Hadirin undangan yang kami hormati, demikian telah kita ikuti seluruh rangkaian acara. Jadi kalau kita lihat maka sebenarnya kita ingin berbicara gimana kontribusi ekonomi dari desa ini bisa merata, ya bisa merata. Tidak hanya di Jawa, adanya pindahan ibu kota. Artis-artis tiap jajan siap pakai diri buat restoran Grab ini pakai langganan Grab unlimited coba gratis 8 minggu. Saya sabun antibakteri. Tujuannya sama tinggi, dan juga namanya ini kita harapkan bisa berkelanjutan, ya. Namun memang misalnya di beberapa provinsi di Indonesia itu masih berdasarkan ya atau sangat besar kontribusinya yaitu dari sumber daya. Ini progresi sehingga dalam proses kita membangun bisa ini tidak hanya keluar dari dulu ya, juga kita membangun kekeluargaan di dulu internetnya progresi ya sampai ke selalu disedikitkan dan disedikitkan positif akan kita yang akses ya.
terkait acara hari ini, Pak? Baik teman-teman sekalian, ya, saya dari Surakarta, didampingi Pak Wali Kota ya, Pak Teguh, itu betul-betul hanya untuk mencoba melihat secara langsung uji coba makan bergizi gratis ya, yang menjadi program dari Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Pak Gibran Rakabuming Raka. Ya. Saya sudah meninjau ke banyak daerah ya, di Tangerang, di Cilegon, Salatiga, sekarang Surakarta, tadi juga dengan Tegal. Nanti juga akan meninjau daerah lain. Mengapa? Karena dalam pelaksanaan uji coba ini kita ingin melihat setiap daerah memang berbeda kondisinya, berbeda karakternya. Dan kira-kira bagaimana kita mencoba untuk mendapatkan standarisasi dari makan bergizi gratis ini, ya. Nah, ini nanti masukan ini nanti kita sampaikan ke timnya dari presiden terpilih yang nanti akan melaksanakan atau akan mengendalikan makan bergizi gratis pada level nasional, ya. Karena ternyata memang temuan di lapangan banyak hal yang perlu direncanakan dari sekarang, ya. Misalnya masa standar makanannya, kemudian pengawasan dari UMKM tentang nilai keuntungan dan nilai gizi yang disajikan, jenis makanannya, ya. Kemudian pendanaan apakah memang bergantung ke APBN, APBD atau juga ada CSR-nya, itu semuanya nanti akan merupakan satu kesimpulan dari uji coba makan bergizi gratis seluruh Indonesia. Dan saya berterima kasih ya ke Pak Wali Kota Solo yang telah memberikan peluang dari tim dari pusat untuk berkolaborasi, mendapatkan masukan-masukan berharga untuk nanti ke depan. Ada pertanyaan? Untuk bahan pangan yang masih impor, Pak? Oh iya, justru karena itu ini termasuk setiap daerah itu kan boleh. Misalnya nanti waktu kita uji coba di Papua misalnya, mungkin nggak nasi, mungkin papeda namanya, ya kan? Itu dari sagu. Jangan standar harus nasi, enggak. Justru itulah uji coba ini dibutuhkan. Apakah nanti di Papua misalnya anak-anak senang nasi atau senang papeda, ya kan? Kalau bahan pangan yang masih impor itu gimana, Pak, mengatasinya, Pak? Ya impor. Sambil sementara kita mencoba mencukupi dari dalam. Kemarin sudah ada pemikiran, misalnya ke depan nanti atau sekarang sudah mulai adanya satu upaya untuk mendatangkan sapi perah dari luar negeri. Sebab kalau misalnya dari kecil ya, nanti sampai kapan? 5 tahun lagi baru bisa diperah susunya kan. Tapi kalau kita langsung mendatangkan barangkali itu bisa. Nah ini nanti kolaborasi swasta itu, ya swasta tentunya juga mendapatkan profit dari proyek ini, nggak apa-apa. Tapi selama profit itu masih sangat masuk akal ya, itu nggak ada masalah. Nanti saya sudah dengar beberapa pengusaha susu akan mendatangkan sapi perah ya ke Indonesia. Kalau penggunaan tapi sementara ini tentu yang diperah apa nggak ada sapinya. Sementara masih menambah impor ya dari luar negeri karena kebutuhan dalam negeri pun untuk tanpa makan bergizi gratis tadi saya katakan masih kurang. Ya. Kalau penggunaan susu ikan itu seperti apa, Pak? Wacana penggunaan susu ikan itu, Pak? Itu baru wacana. Tentu nanti butuh teknologi ya untuk bisa mewujudkan itu dan juga nanti ada satu pengujian nilai gizinya bagaimana. Ya. Kalau melihat langsung seperti apa contohnya gizinya seperti apa? Ya tadi saya melihat kan tidak semua saya lihat, tapi tentunya menu itu tentu tiap hari berganti. Tiap daerah juga saya tadi minta supaya tetap di-riset, di-survey dulu. Setiap daerah itu kesukaan anak-anak itu berbeda loh, gitu. Jangan diratakan aja misalnya pada tingkat nasional hari ini ya semuanya makan lodeh gitu kan nggak bisa kan. Belum tentu nanti di Aceh juga lodeh kan. Jadi ini tergantung kepada para wali kota nanti ya untuk menentukan model jenis makanan yang disukai anak. Untuk harga menu yang hari ini dicobakan nggak? 15. Apakah harga tersebut akan menyesuaikan di setiap daerah? Ini kan 15 mungkin di daerah-daerah. Belum keputusan, ini kan uji coba. Baru nanti dapat kita masukkan ke level nasional, baru nanti dilakukan suatu perencanaan level nasional. Menurut saya nggak sama. Ya karena harga bahan sendiri antara Surakarta dengan di Merauke beda.
Merauke dengan Manado beda. Nah, tentu nanti disesuaikan dengan harga di sana, tapi yang penting gizinya jangan berubah. Gizinya harus standar. Ini kan tim 5 yang sudah